Kembali di kabar pagi, pemirsa, aksi penembakan dan pembakaran oleh sekelompok separatis teroris kembali terjadi di wilayah Kota Sugapa, Intan Jaya, Papua. Aksi penyerangan dan pembakaran ini terjadi lebih dari 4 jam, mulai dari pukul 15.38 hingga 20 waktu Indonesia Timur. Iya, lalu bagaimana perkembangan terkini kondisi di Papua pasca aksi kekerasan yang dilakukan KKB kembali meningkat? Kita sudah bergabung pemirsa bersama dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat pagi Pak Kamal. Selamat pagi Mbak Tiara. Baik Pak, lokasi atau bangunan apa saja yang menjadi sasaran dari kelompok KKB ini? Ya, kemarin pada hari Jumat itu kelompok kriminal bersenjata melakukan pembakaran beberapa aset yang ada di sekitar bandara di Intan Jaya, yaitu satu buah bangunan rumah yang kemudian satu buah bangunan gudang dan satu buah mobil tangki air dan satu buah mobil ambulan itu yang terjadi, dan itu terjadi sekitar pukul 15.38 setelah rekan-rekan TNI Polri yang mendapat informasi di sekitar Polres dan Polsek, kemudian di pos TNI, kemudian mereka berupaya untuk merapat ke lokasi dan terjadi kontak tembak kembali. Makanya kalau kita lihat beberapa gambar yang beredar di masyarakat itu adalah kondisi ya di mana ketika rekan-rekan TNI berupaya untuk merapat ke sekitar lokasi dan mereka melakukan penembakan terhadap rekan-rekan kita. Alhamdulillah situasi saat itu bisa terkendali, dalam arti kata warga masyarakat dapat kita evakuasi dan rekan-rekan kami dalam keadaan selamat pada peristiwa kontak tembak tersebut. Terus kemudian perlu kami informasikan, memang setelah peristiwa dari hari Rabu, malam Kamis dan hari Jumat itu terjadi pengungsian atau warga masyarakat mengamankan diri di pos TNI, kemudian di Polsek, di Polres, kemudian ada di 3 gereja yang ada di sana, di mana warga masyarakat merasa tidak nyaman karena kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang mengakibatkan beberapa warga juga terluka, yang terjadi pada Rabu malam Kamis ya, ketika pada siang harinya rekan-rekan TNI yang sedang melaksanakan patroli mereka melakukan penembakan, ternyata tidak puas, malam harinya mereka melakukan penembakan juga ke pos TNI dan ke Polsek yang ada di Puncak Intan Jaya. Terus kemudian tidak dapat dihindari, maka terjadi kontak tembak. Nah, terus kemudian kemarin kegiatan rekan-rekan dari TNI Polri, Kapolres langsung mengendalikan, sehingga untuk beberapa fasilitas yang ada di sana, objek vital, dilaksanakan pengamanan termasuk bandara, dengan harapan bandara ini dapat segera beroperasi karena akses transportasi yang paling strategis dan yang dapat dilalui adalah bandara tersebut, sehingga mudah-mudahan hari ini dan ke depan bandara dapat digunakan dengan baik, karena di sana ada rekan-rekan TNI dan Polri yang selalu mengamankan. Terus kemudian ada beberapa warga yang kemarin ada di beberapa titik meminta kepada rekan-rekan TNI dan Polri untuk mengantarkan ke kediamannya untuk mengambil beberapa barang yang penting dan kebutuhan keluarganya, karena di sana sekitar 5.859 warga yang saat ini mengamankan diri ya. Mudah-mudahan ini situasi akan lebih kondusif karena rekan-rekan dari TNI Polri juga melakukan patroli di beberapa titik di sekitar kota dan menutup beberapa akses yang keluar masuk warga masyarakat dari beberapa distrik di sekitar Kabupaten Intan Jaya. Artinya Pak Kamal, ini beberapa bangunan yang sempat diserang seperti mungkin Polsek, kemudian juga bandara, ini sudah bisa dikatakan kondusif begitu ya situasinya, dan apakah warga juga sudah bisa beraktivitas normal? Untuk hari ini mungkin belum, Mbak. Dalam arti kata kita harus berikan penguatan kepada mereka, karena saat itu juga mereka juga terkejut dengan rentetan suara senjata ya yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata baik malam Kamis maupun Jumat siang ya. Jadi kita lihat ada beberapa pastor mengamankan diri dari lokasi di mana tidak jauh dari tempat kebakaran, tidak lain adalah untuk menyampaikan pesan bahwa kami adalah sebagai penasihat agama, sebagai pembawa
pencerahan di sekitar Intan Jaya, jangan lakukan kekerasan di sana. Makanya kalau kita lihat ada beberapa pastor memberikan pesan-pesan dengan sandi-sandi untuk semua pihak agar tetap tidak melakukan kekerasan tersebut. Sejumlah penanganan sudah dilakukan Pak Kamal, termasuk juga mengerahkan personil untuk mengamankan di titik-titik yang membahayakan begitu. Tapi sebenarnya dari pihak kepolisian sendiri apakah sudah mendeteksi pergerakan KKB untuk saat ini, Pak Kabid? Iya, ada beberapa kelompok di Pegunungan Tengah. Dapat kami informasikan untuk daerah Intan Jaya ini adalah daerah strategis lintasan dari beberapa kabupaten ya. Itu jalurnya jalur jalan kaki. Jadi bukan kayak di Jawa, terus kemudian ada di Sumatera, kemudian akses dari beberapa kabupaten langsung ketemu. Tapi itu jangan jalan kaki yang tentu kelompok-kelompok kriminal bersenjata sudah memahami ketika mereka turun gunung dari Puncak Jaya, kemudian dia mau ke Tembagapura, kemudian dari Ladi Jaya dan sebagainya. Itu tempat itu adalah kebetulan kalau dibilang tempat simpangan lah. Sehingga ketika ada kekerasan kita masih mendeteksi kelompok-kelompok yang bermain di sekitar Intan Jaya. Untuk sejumlah warga ada ratusan hingga ribuan yang kemudian saat ini mengungsi, Pak. Ini bagaimana kondisi mereka dan kira-kira kapan mereka bisa kembali, mengingat ini situasi hingga saat ini memang masih belum terbilang kondusif seperti yang tadi Anda katakan? Ya, tentu ini kami juga tidak terlepas dari aktivitas dari Pemda. Pemda mengambil alih untuk mengkoordinir kegiatan warga masyarakat di beberapa titik tersebut. Kemudian kita juga berupaya untuk memberikan trauma healing kepada seluruh warga, baik ibu-ibu maupun anak-anak, khususnya ketika mereka harus menyaksikan situasi dan kondisi yang ada di Intan Jaya. Sehingga kami berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan hal itu agar pemulihan warga masyarakat, mental masyarakat semakin kuat untuk bagaimana melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Dan kami berupaya untuk melakukan komunikasi pada stakeholder yang ada di sana untuk bagaimana kita menyamakan persepsi untuk mengambil langkah-langkah strategis di Majlis agar semua kekerasan itu tidak terjadi lagi di Intan Jaya. Maka Bapak Kapolda selalu ingatkan kepada seluruh Satgas maupun rekan-rekan TNI Polri yang ada di kewilayahan, sebagaimana Bapak Kapolda ditunjuk sebagai penanggung jawab wilayah keamanan dan Pak Pangdam sebagai wakilnya, tidak lain adalah kita menggunakan pendekatan show fruits, tentu mengoptimalkan peran tokoh masyarakat, peran stakeholder yang ada di wilayah-wilayah kabupaten maupun di distrik yang ada di Pegunungan Tengah. Pak Kamal, saya ingin kembali ke salah satu gedung yang kemudian ini tadi sempat diserang oleh kelompok KKB begitu ya, salah satunya adalah bandara begitu. Apakah ada dampak tersendiri Pak yang kemudian dialami dengan adanya penyerangan tersebut di bandara? Kalau dampak secara operasional tidak ada, namun kita kan ini kan fasilitas-fasilitas sebagai pendukung kegiatan seperti ambulan, kemudian mobil pemadam kebakaran dan beberapa gedung itu ada pendukung. Jadi untuk aktivitas bisa dilakukan ketika kita harus memberikan penjelasan kepada pihak jasa penerbangan untuk bahwa kita dari TNI Polri sudah ada di sekitar bandara dan mereka siap untuk hadir dan mengangkut warga masyarakat maupun mengangkut kebutuhan warga masyarakat logistik dari kabupaten baik dari Timika maupun dari Nabire ke Intan Jaya. Baik, terima kasih Pak Kamal, Kabid Humas Polda Papua telah bergabung bersama kami di Kabar Pagi TV One. Terima kasih atas informasinya.